Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang seputar hari akhir atau hari akhirat, yaitu tentang peristiwa di padang mahsyar. Kemarin sudah kita bahas tentang bahwa nanti setiap manusia ketika dibangkitkan itu dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum disunat. Kemudian mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Saking panasnya ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini masih lanjutannya, yaitu tentang matahari nanti akan didekatkan dengan kepala manusia, jaraknya kira-kira 1 mil. Jadi ini salah satu peristiwa yang sangat menegangkan yang terjadi di padang mahsyar nanti. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari juz 4 halaman 113 bahwa Nabi telah bersabda, "Watatnu syamsu minhum," al-hadis, dan matahari akan didekatkan dari mereka semua, para manusia. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dijelaskan bahwa Rasul pernah bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta yakuna minhum kamikdari mil." Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan dengan makhluk, dengan manusia, itu jaraknya itu kira-kira hanya berjarak 1 mil. Nah, mil itu ada 2 macam arti kalau dalam bahasa Arab. Satunya biasa kalau mil itu adalah ukuran jarak, misalnya 1 mil berapa kilometer. Kemudian yang satunya lagi, mil itu adalah alat celak mata. Kalau misalnya jarak matahari dengan kepala manusia pada hari itu hanya berjarak 1 mil seperti celak mata, berarti kira-kira hanya sepanjang pena. Pena yang kamu pegang ini. Berarti pas di atas kepala, berarti alangkah luar biasa panasnya. Sehingga wajar seperti yang telah kita bahas kemarin, bahwa kebanyakan manusia pada waktu itu mandi keringat. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Lah kalau misalnya 1 mil itu yang diartikan dari ukuran jarak misalnya hanya berapa kilo, itu pun hanya berapa kilometer 1 mil. Seandainya 1 mil yang dimaksud itu hanya berapa jarak kilometer itu, berarti tetap masih sangat panas luar biasa. Karena di dunia ini jarak matahari dengan kita itu beribu-ribu kilometer, masih terasa panas. Apalagi kalau jaraknya hanya beberapa kilo saja. Apalagi yang berjaraknya hanya 1 mil dalam artian celak mata, yang hanya sepanjang pensil atau sepanjang pena yang untuk nulis. Berarti luar biasa panasnya. Untung saja waktu itu semua manusia memang ditakdirkan tidak untuk terbakar. Karena pada dasarnya itu sebenarnya jangankan yang sedekat itu, yang hanya agak dekat saja manusia sudah terbakar kalau ada yang berani mendekat dengan matahari. Tapi pada waktu itu manusia itu hanya
berikan rasa panas yang luar biasa sehingga sampai ada yang keluar keringat sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri, seperti yang kita bahas kemarin. Nah, kalau kita semua pada waktu itu nanti ingin nggak kepanasan, apalagi sampai mandi keringat oleh keringatnya sendiri, tenggelam oleh keringatnya sendiri, maka ada solusi. Nah, sekarang saya mau kasih solusi kepada saudara-saudaraku semua tentang orang-orang yang pada waktu itu nanti tidak merasa kepanasan karena mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sahih Bukhari juz 2 halaman 116 terdapat sebuah hadis Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Kanjeng Nabi, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 golongan manusia yang nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, imamun adlun, imam yang adil. Jadi kalau ada imam atau pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang tidak sewenang-wenang, apalagi sampai melampaui batas karena menganggap dirinya berkuasa, seorang pemimpin, tapi tidak sampai sewenang-wenang, tidak melampaui batas, tetap adil dan bijaksana, maka pemimpin atau imam yang seperti ini nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang menghabiskan waktu mudanya, yang masa mudanya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang pemuda kayak ini, nah, Mbak Aulia, Mbak Anjani, ini kalau sanggup menghabiskan masa mudanya terus dalam beribadah kepada Allah, kayak ini Pak Ilham, Mas Ilham masih muda ya. Masa mudanya dihabiskan untuk terus ngaji, sekolah, mondok, menuntut ilmu. Ini kalau bisa dihabiskan untuk itu, beribadah kepada Allah, intinya itu insya Allah nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang nanti akan mendapat naungan di saat kebanyakan orang kepanasan sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri adalah warajulun qalbuhu mengalakun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya itu walaupun orangnya lagi di pasar, di rumah, di kantor, atau di kebun, tapi selalu memberikan pikiran-pikiran bagaimana masjid supaya jamaahnya banyak, supaya ada majelis taklim, pengajiannya semakin ramai, semakin banyak, bagaimana agar masjid semakin makmur dan lain sebagainya. Selalu hatinya memikirkan untuk kemajuan, kemaslahatan masjid itu. Kalau misalnya masjid perlu sesuatu, punya kemampuan, selalu membantu. Nah, ini orang yang seperti ini akan mendapat naungan di hari kiamat nanti.
Jadi orang yang terpaut dengan masjid itu bukan berarti harus tidur di masjid, makan di masjid, mandi di masjid, tetapi adalah hatinya selalu memikirkan masjid. Bagaimana supaya masjid itu semakin banyak jemaahnya, ada majelis taklim, banyak yang ngaji dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat nanti adalah warajulani tahaban fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang mencinta atau saling cinta karena Allah, bertemu ataupun berpisah juga karena Allah. Jadi kalau ada dua orang yang seperti ini, saling mensupport kebaikan, saling memberi semangat dalam kebaikan. Kalau satunya ngaji, satunya enggak, dinasehati. Satunya jamaah, satunya males, dinasehati. Pokoknya intinya keduanya itu saling menolong, saling membantu, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ini yang seperti ini nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke berapa ini? Yang keenam ya. Yang kelima. Yang kelima, manusia yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat adalah warajulun ta'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya pangkat atau kedudukan, kemudian wajahnya cantik, lagi indah, tapi laki-laki tadi mampu untuk berkata, maaf mbak, saya nggak mau, saya takut kepada Allah. Jika ada ya cowok yang seperti ini, bapak-bapak juga misalnya ada, kalau bisa kita jangan diuji yang seperti ini lah. Tapi kalau ada misalnya yang sanggup ketika diajak cewekan sama cewek atau diajak berzina ya, tapi mampu mengatakan maaf, aku takut pada Allah. Orang yang bisa seperti ini nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke berapa, ketujuh ya. Yang keenam. Yang keenam adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu apa wailah misalnya, tapi dia menyembunyikan. Artinya apa? Ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mengetahui, merahasiakan. Bersedekah tapi nggak ada orang yang tahu, itu namanya rahasia. Merahasiakan sedekah sehingga nggak ada orang lain yang tahu kecuali yang dikasihkan. Nah, kalau niat sedekah yang bisa seperti ini nanti pahalanya luar biasa ini. Ya sedekah walaupun misalnya disebut kayak misalnya sedekah di masjid disebut namanya, asal itu memang niatnya ikhlas karena Allah, disebutnya itu supaya karena biar yang mengurusi misalnya tahu, misalnya nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Tapi kalau dirahasiakan itu selain dapat pahala, itu nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang dimana waktu itu kebanyakan manusia kepanasan sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang zikir kepada Allah di waktu yang sepi,
kemudian terbayang dosa-dosanya, terbayang keagungan Allah, terbayang betapa besar cinta kasih Allah pada kita, sampai kita meneteskan air mata. Nah, ini orang yang seperti ini juga akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang mana pada waktu itu enggak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara kita semua mudah-mudahan bisa menjadi paling tidak itu ada di antara dalam hadis tadi yang kita bisa mengerjakannya, mengamalkannya. Karena mungkin kita ini nanti banyak dosa, banyak maksiat. Nah, kalau kita bisa mengerjakan paling tidak salah satu yang kita sebutkan di hadis tadi, mudah-mudahan nanti di saat matahari didekatkan di atas kepala kita, mudah-mudahan kita semua mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.